Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lovitasari, NIM 17231046, nomor urut absen 4. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu Alvin Ar-Rahman Kholidyah dan Arya Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok saya, yaitu perbedaan individu dalam belajar. Langsung saja kepada penjelasan materi. Perbedaan individu dalam belajar itu terbagi atas yang pertama ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan bukanlah kemampuan, tetapi cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Yang terbagi atas gaya impulsif atau reflektif, yaitu murid lebih cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon, serta merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Apakah suatu jawaban tersebut sudah akurat atau belum? Penelitian impulsif atau refleksi menunjukkan bahwa siswa reflektif lebih memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas dengan baik daripada siswa yang mengingat informasi yang terstruktur, pemahaman bacaan, dan interpretasi teks, dan pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan. Siswa reflektif juga cenderung lebih mungkin daripada siswa impulsif untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri serta berkonsentrasi pada informasi yang lebih relevan. Siswa reflektif biasanya memiliki standar yang lebih tinggi untuk kinerja. Yang kedua yaitu gaya dalam atau permukaan. Gaya dalam atau permukaan adalah bagaimana siswa mendekati bahan pembelajaran. Apakah mereka melakukan hal ini dengan cara membantu mereka memahami arti dari bahan gaya dalam atau hanya sebagai apa yang harus mereka pelajari gaya permukaan. Siswa yang belajar pendekatan dengan gaya permukaan gagal untuk mengikat apa yang mereka pelajari ke dalam kerangka kerja konseptual yang lebih besar. Mereka cenderung belajar dengan cara yang pasif, sering menghafal total informasi. Peserta didik dalam lebih mungkin untuk aktif membangun apa yang mereka pelajari dan bermakna apa yang mereka butuhkan untuk mengingatnya. Kepribadian dan temperamen. Faktor dari kepribadian yang ada 5. Yang pertama, keterbukaan, serta kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neuroticisme atau kestabilan emosi. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Serta temperamen adalah gaya perilaku seseorang dengan cara karakteristik merespon. Perbedaan individu muncul dalam perkembangan temperamen anak. Kesesuaian antara temperamen individu dan tuntutan lingkungan yang harus individu batasi. Disebut kebaikan dari kesesuaian. Dapat menjadi penting untuk penyesuaian anak. Yang ketiga ada sosioekonomi dan budaya. Alfred Adler berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Di sini saya akan membahas tentang sosial ekonomi. Dengan perbedaan status ekonomi akan mempengaruhi perbedaan individu. Salah satu implikasinya adalah perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Tidak dipungkiri bahwa gizi merupakan aspek penting yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Keluarga dengan status ekonomi rendah tidak memungkinkan untuk memenuhi pola gizi anak dengan baik. Sedangkan keluarga dengan status ekonomi yang tinggi akan memberikan gizi yang terbaik untuk anaknya. Padahal gizi itu sangat baik dan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak untuk tumbuh kembang fisik serta tumbuh kembang kecerdasannya. Di sosioekonomi dan budaya ini saya akan membahas selanjutnya tentang budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat.
Budaya dan kebudayaan sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud. Wujud yang pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Ini berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Serta wujud yang kedua merupakan budaya dari suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Serta wujud yang ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, seperti benda yang dapat dilihat, benda yang dapat diraba, benda yang dapat difoto. Ketiga bentuk budaya tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Yang terakhir ada yaitu pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang berbagai dan persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan dalam bertindak. Dalam pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu, terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakal istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding dengan teman-temannya, seperti contohnya akselerasi. Yang kedua yaitu assessment grouping. Ini merupakan pengelompokan siswa yang terdiri atas homogen dan heterogen. Biasanya homogen ini pengelompokan siswa dengan sesama jenis tingkatan kecerdasannya, dengan yang cerdas dan digabungkan dengan yang cerdas lainnya. Sedangkan yang heterogen itu mencampurkan siswa dari berbagai tingkatan, dari yang tingkatan sedang hingga tingkatan rendah dan serta tingkatan kecerdasan yang tinggi. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri, atau ini biasanya disebut dengan independent study. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan program pembelajaran individu. Ini biasanya siswa diberikan modul-modul pembelajaran. Ini merupakan daftar pustaka rujukan dari materi yang saya dapat dari jurnal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.